Gula darah atau yang lebih dikenal dengan istilah glukosa merupakan sumber energi yang sangat vital bagi sel-sel tubuh kita. Setiap kali kita mengonsumsi makanan, terutama yang mengandung karbohidrat, tubuh kita akan memecahnya menjadi glukosa. Proses ini tidak hanya terjadi saat kita makan, tetapi juga melibatkan produksi glukosa oleh hati yang berfungsi sebagai cadangan energi. Kadar gula darah ini biasanya diukur dalam satuan miligram per desiliter, mg/dl, atau milimol per liter, mmol. Dan penting untuk memahami bahwa kadar ini harus dijaga dalam rentang tertentu agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Salah satu pemain utama dalam pengaturan kadar gula darah adalah hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi menurunkan kadar gula darah dengan cara membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Sel-sel ini kemudian dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi atau menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan otot untuk digunakan nanti. Ketika kita makan, terutama makanan yang kaya karbohidrat, kadar gula darah kita akan meningkat dan pankreas merespon dengan melepaskan insulin. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme yang sangat kompleks namun teratur untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Di sisi lain, ada hormon glukagon yang juga diproduksi oleh pankreas. Hormon ini berfungsi meningkatkan kadar gula darah ketika diperlukan, seperti saat kita tidak makan dalam waktu yang lama. Glukagon memicu hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan ke dalam aliran darah, sehingga kadar gula darah kita tetap stabil meskipun kita belum makan. Kedua hormon ini, insulin dan glukagon, bekerja secara sinergis untuk menjaga kadar gula darah dalam rentang yang sehat, dan ini merupakan contoh yang baik dari umpan balik negatif dalam sistem tubuh kita. Selain insulin dan glukagon, ada juga hormon lain yang berperan dalam pengaturan gula darah seperti kortisol, adrenalin, dan hormon pertumbuhan. Hormon-hormon ini biasanya berperan dalam situasi stres, di mana tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk menghadapi tantangan. Misalnya, saat kita mengalami stres, kadar kortisol akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kadar gula darah. Ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk mengelola stres dengan baik, karena stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan metabolisme kita. Mekanisme pengaturan gula darah ini sangat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor terbesar adalah asupan makanan. Jenis dan jumlah makanan yang kita konsumsi, terutama karbohidrat, dapat berpengaruh besar pada kadar gula darah. Makanan yang tinggi indeks glikemik seperti roti putih dan permen dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat, sedangkan makanan yang kaya serat seperti sayuran dan biji-bijian utuh dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Aktivitas fisik juga memegang peranan penting dalam pengaturan gula darah. Ketika kita berolahraga, sel-sel tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap insulin, yang berarti mereka dapat menyerap glukosa lebih efisien tanpa memerlukan insulin dalam jumlah besar. Ini adalah salah satu alasan mengapa olahraga secara teratur sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan metabolisme dan mencegah penyakit seperti diabetes tipe 2. Stres, seperti yang telah disebutkan, dapat mempengaruhi kadar gula darah. Hormon stres dapat meningkatkan kadar gula darah, sehingga penting untuk menemukan cara-cara yang sehat untuk mengelola stres. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau bahkan hanya sekadar berjalan-jalan di alam dapat membantu menurunkan tingkat stres dan, pada gilirannya, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Obat-obatan juga dapat mempengaruhi kadar gula darah. Beberapa obat seperti kortikosteroid dapat meningkatkan kadar gula darah, sedangkan obat-obatan lain yang digunakan untuk mengobati diabetes dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping dari obat-obatan yang sedang kita konsumsi, terutama jika kita memiliki riwayat diabetes atau kondisi medis lainnya.
Penyakit tertentu juga dapat mengganggu pengaturan gula darah. Diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2 adalah kondisi yang paling umum terkait dengan gangguan pengaturan gula darah. Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Sementara pada diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan kadar gula darah yang tinggi secara kronis, yang dapat berujung pada berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan kerusakan saraf. Menjaga kadar gula darah yang sehat sangat penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan. Dengan menjaga kadar gula darah dalam rentang yang normal, kita dapat mencegah atau menunda perkembangan diabetes tipe 2. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi secara kronis dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, dan menjaga kadar gula darah yang stabil juga dapat meningkatkan energi, fokus, dan suasana hati kita. Ketika kadar gula darah kita stabil, kita cenderung merasa lebih baik secara fisik dan mental. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga gula darah yang sehat. Pertama, pola makan yang sehat sangat penting. Mengonsumsi makanan yang kaya serat, biji-bijian utuh, buah-buahan, dan sayuran dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sebaliknya, membatasi asupan gula dan karbohidrat olahan sangat dianjurkan. Makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan cenderung menyebabkan lonjakan kadar gula darah, sehingga penting untuk memilih makanan yang lebih sehat. Olahraga teratur juga merupakan langkah penting dalam menjaga gula darah yang sehat. Aktivitas fisik setidaknya 30 menit per hari, sebagian besar hari dalam seminggu, dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Olahraga tidak hanya membantu sel-sel menyerap glukosa lebih efisien, tetapi juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan jantung. Menjaga berat badan ideal juga merupakan faktor penting dalam pengaturan gula darah. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, sehingga penting untuk menjaga berat badan dalam rentang yang sehat. Ini dapat dicapai melalui kombinasi pola makan sehat dan olahraga teratur. Manajemen stres adalah aspek lain yang tidak boleh diabaikan. Menemukan cara yang sehat untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, atau olahraga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk pengaturan gula darah. Terakhir, pemeriksaan rutin sangat penting, terutama jika Anda memiliki faktor risiko diabetes. Melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur dapat membantu Anda memantau kadar gula darah dan mengambil tindakan yang diperlukan jika ada perubahan yang signifikan. Jika Anda memiliki riwayat keluarga diabetes atau faktor risiko lainnya, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara menjaga gula darah yang sehat. Memahami mekanisme pengaturan gula darah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kunci untuk menjaga kesehatan metabolisme dan mencegah penyakit kronis. Dengan memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, manajemen stres, dan pemeriksaan rutin, kita dapat menjaga kadar gula darah dalam rentang yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kesehatan adalah aset yang tak ternilai, dan menjaga gula darah yang sehat adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kita dapat menjalani hidup dengan penuh energi dan vitalitas.